Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Vincentius Kriswidiatmo Cahyohernowo. Kita akan berbicara tentang Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Gereja. Sebagai Bunda Maria berperan dalam karya keselamatan umat Allah. Peristiwa peran Maria dalam karya keselamatan Allah memang bukanlah persoalan yang mudah karena bisa salah tafsir. Dikira Maria adalah Allah. Padahal Maria hanya mengantarkan, membawa iman umat kepada Kristus. Nah, untuk itu Bunda Maria sebagai sarana keselamatan dari Allah itu diawali dari kitab suci, yaitu Lukas bab 1 ayat 35. Yaitu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dari sabda ini kita akan melihat hal-hal yang istimewa dari Maria. Yang pertama, Maria adalah seorang gadis perawan yang belum menikah dan tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik. Maria bisa saja menolak saat itu karena malu dan merasa bahwa hamil di luar nikah adalah aib besar. Itu. Namun, Maria tidak menolak, bahkan justru menerimanya dengan lapang dada dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sungguh, iman dan perkataan yang luar biasa dari seorang perawan mulia. Maria dengan iman dan ikhlas menerima segala kehendak Tuhan, meski ia tahu konsekuensi berat ada di depan matanya. Maria merupakan sarana Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini adalah konsep awal bahwa Bunda Maria adalah sarana keselamatan dari Allah. Kita lanjut. Bunda Maria, Bunda Allah. Bunda Maria adalah Bunda Allah karena ia telah melahirkan Yesus Sang Mesias. Ia adalah Ibu Yesus, Anak Allah penyelamat dunia. Kemudian kedudukan Bunda Maria dalam gereja sangat istimewa. Ia adalah orang kudus terbesar melebihi para kudus lainnya. Gelar Bunda Maria adalah Theotokos, Ibu Tuhan. Sejak dari dalam kandungan ia tidak berbuat dosa. Ia tetap perawan. Ia terlindungi dari segala noda dosa. Ia hidup tanpa celah. Membuka kembali pintu surga yang telah ditutup karena dosa Hawa. Ia adalah Hawa baru, ibu dari semua yang hidup, sebagaimana Kristus adalah Adam baru. Ia adalah Ibu Tuhan yang berbahagia dan bersahaja. Kepasrahan yang total kepada rencana dan kehendak Allah menjadikan dia sangat berkenan di hadapan Allah. Ia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua ciptaan. Dan Bunda Maria adalah model iman yang harus diteladani. Iman penuh penyerahan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maria adalah contoh dan teladan gereja yang ulung. Nah, disinilah perbedaannya bahwa Maria tetap manusia karena dia adalah pilihan Allah sendiri. Tidak menggantikan pengantaraan satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, tentang Maria adalah Bunda Gereja. Peristiwanya adalah ketika mereka di bawah kaki salib putranya. Ya, dalam Yohanes bab 19 ayat 25-27. Di situ melambangkan persatuan Maria dengan Kristus sebagai kepala gereja.
pada saat itulah Kristus menyerahkan Maria kepada gereja. Ibu, inilah anakmu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Maka sejak saat itu ya, Maria menjadi milik gereja sebagai ibu. Dan Kristus mempercayakan umatnya ke dalam tangan bundanya. Maria mempersatukan dirinya dengan Kristus sebagai kepala gereja. Ia menjadi orang yang paling dekat dengan Kristus. Nah, sekarang banyak devosi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah melalui Bunda Maria terkabul. Karena apa? Karena ia sangat berkenan di hadapan Allah. Jadi yang mengakibatkan banyak doa dan devosi itu terkabul karena Allah berkenan kepada Bunda Maria. Bahkan Maria sering dijadikan Allah sebagai juru bicaranya untuk tugas-tugas tertentu dalam gereja melalui penampakannya kepada gereja. Kalau Bunda Maria menampakkan diri, berarti Allah sendiri yang berbicara kepada manusia melalui Bunda Maria. Karena ia begitu dekat dengan gereja. Tentu saja kalau penampakan itu otentik seperti di Lourdes, Fatima, Medjugorje, dan lain-lain yang telah diakui oleh gereja. Jadi penampakan yang otentik selalu membawa buah-buah yang positif bagi gereja dan tidak dapat dihalangi oleh manusia. Buah-buah itu antara lain berupa pertobatan, kesembuhan, sukacita, dan kegembiraan bagi umat Allah. Mengapa orang Katolik menghormati Maria? Ya. Seringkali ada pihak-pihak tertentu yang menuduh orang Katolik menyembah Bunda Maria. Tentu saja tuduhan seperti itu tidak benar, karena gereja Katolik tidak pernah mengajarkan tentang penyembahan kepada Maria. Orang Katolik sama sekali tidak menyembah Maria, tetapi menghormatinya. Bagaimanapun tingginya derajat Maria, ia tetaplah ciptaan sama seperti kita, dan suatu ciptaan tidak dapat disembah. Tuhan sajalah yang patut kita sembah. Ya. Gereja Katolik hanya mengajarkan penghormatan kepada Maria yang merupakan contoh ciptaan Allah yang sempurna. Sekali lagi, contoh ciptaan Allah yang sempurna yang patut diteladani kaum beriman karena peranannya dalam sejarah keselamatan. Jika orang Katolik melakukan penyembahan terhadap Maria, itu adalah suatu penyimpangan ajaran gereja dan merupakan dosa. Dasar penghormatan gereja Katolik terhadap Bunda Maria sangat alkitabiah. Hal itu dijumpai ketika malaikat Gabriel yang diutus Allah, yang merupakan juru bicara Allah, datang kepada Maria dan menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi jelaslah bagi kita bahwa Allah sangat menghormati Maria melalui sapaan-sapaannya, melalui kehidupannya. Ya, itu. Maka penghormatan kepada Maria bukanlah suatu penyimpangan ajaran Kristiani, asalkan penghormatan itu tidak melampaui batas-batas yang harus kita berikan kepada Allah Tritunggal sebagai pencipta. Karena bagaimanapun tingginya derajat Maria, ia tetaplah ciptaan yang berada jauh di bawah Allah. Ya, jika gereja Katolik berdevosi kepada Maria, tidak berarti Maria menjadi perantara kepada Bapa atau mengambil alih peranan Yesus. Yesus tetap menjadi perantara satu-satunya kepada Bapa. Gereja Katolik berdevosi kepada Maria karena ia adalah ciptaan Allah yang sempurna dan sangat dekat dengan Allah dan kepada kita, anak-anaknya. Kita memperoleh berkat dari Allah melalui Maria dalam Yesus Kristus. Ia hidup dan menjadi bunda gereja.
Ia adalah penolong kita dalam bahaya. Tidaklah salah gereja Katolik berdevosi kepada Bunda Maria. Banyak kita mendengar kesaksian bagaimana doa yang dipanjatkan dengan perantaraan Bunda Maria terkabul. Ini berarti doa Bunda Maria sangat berkenan kepada Allah. Kalau orang Katolik membuat patung Bunda Maria dan menyimpannya serta berdoa di depan patung tersebut, tidak berarti mereka menyembah berhala. Tujuan doa itu bukanlah kepada patung tersebut. Patung dibuat supaya lebih mudah mengingat akan tokoh atau pribadi yang dilukiskan itu. Patung yang dibuat itu dapat dibandingkan dengan selembar foto seorang anak yang sangat dikasih ibunya. Dan foto itu sering dibawa kemana saja ia pergi sebagai ungkapan cinta dan kedekatan serta ikatan batin dari dua pribadi yang bersangkutan. Demikian juga patung Maria yang dibuat mau menunjukkan kedekatan kita dengan dia dan mempermudah mengingatkan pribadinya sebagai ibu yang mengasihinya. Di lain pihak, bagaimanapun pentingnya suatu devosi kepada Bunda Maria tidaklah dapat menggantikan doa-doa resmi gereja. Doa resmi gereja harus diutamakan. Doa rosario tidak dapat menggantikan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah pusat kehidupan Katolik karena Kristus sendirilah yang dikorbankan dalam Ekaristi. Kadang-kadang kita melihat kenyataan yang terjadi, orang menempatkan Bunda Maria di atas segala-galanya. Orang berdevosi terlalu berlebihan seolah-olah mengambil Allah. Maka, karena kurangnya pengetahuan orang sampai mengesampingkan peran Maria sebagai ibu gereja, ibadat atau devosi yang benar adalah menempatkan kembali Maria pada tempat yang sebenarnya sebagai Bunda pengantara kita kepada Yesus. Devosi yang benar membawa kita kepada Allah melalui Maria dalam Yesus. Per Mariam et Jesum. Devosi yang benar harus mengandung nilai teologial. Bunda Maria dipilih dan dirahmati secara khusus oleh Allah untuk melahirkan putranya. Rahmat yang diperoleh Maria semata-mata karena jasa Yesus Kristus. Maria mengambil bagian secara penuh dalam karya keselamatan Allah bagi manusia karena melalui dialah juru selamat dilahirkan. Karenanya ia menjadi Bunda Allah sekaligus sebagai Bunda Gereja, sebagai ibu yang mempunyai rasa cinta yang besar terhadap gereja. Kelembutan hati dan kedekatannya kepada Allah membuat dia menjadi tempat bagi kita anak-anaknya untuk datang memohon bantuan melalui doa-doanya. Namun perlu diingat, bagaimanapun tingginya derajat Maria, ia tidak dapat disamakan dengan Allah Tritunggal sebagai pencipta. Ia berada jauh di bawah Allah sebab dia hanyalah ciptaan. Allah sama seperti kita, tetapi ia dilindungi secara khusus sehingga ia hidup tanpa dosa. Ia tetap perawan. Oleh karena itu, Maria tidak dapat disembah, hanya dihormati sebagai insan Allah yang mempunyai peranan penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Hanya Allah sajalah yang patut disembah. Karena ibadat kepada Maria harus ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ajaran gereja. Ibadat atau cinta kepada Maria harus bersifat sekunder, sedangkan ibadat atau cinta kepada Allah harus bersifat primer. Demikian rekan-rekan mahasiswa tentang Maria Bunda Allah, Bunda Gereja, dan Maria sarana karya keselamatan Allah. Berkah dalam.